Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh. Karena cerita ini aku rekam sekitaran jam 3:30. Oh iya, perkenalkan, namaku Rudi. Kali ini ingin membagikan sebuah atau beberapa cerita lah tentang pengalaman yang berkaitan dengan mistis, ya horor, gaib gitulah. Baik yang aku alami secara langsung atau temanku alami, tapi tempatnya di tempatku gitu. Nah, tempat yang pengen aku ceritain ini rumah kosan. Kenapa rumah kosan? Ya karena aku pernah kuliah di salah satu universitas swasta lah di daerah Malang. Nah, rumah kosanku itu letaknya di daerah Tirto Utomo. Kalau orang yang pernah ke Malang atau anak-anak Malang pasti tahulah Tirto Utomo itu di mana. Daerah Landung Sari lah, Dau gitu. Jadi sebelum milih kosan itu aku nyari yang paling deket lah sama kampus gitu. Jadi biar enak kalau ke kampus tinggal jalan kaki gitu. Dan kebetulan cuma 5 menit aja sampai. Ya kurang lebih segitulah, 5 menitan. Jadi mepet jam kuliah pun ya gak apa-apa lah. Berhubung tempatnya deket, terus harganya cocok, ya udah milih kosan yang ada di daerah Tirto Utomo itu. Nah, rumah kosan yang aku tempati itu mulai dari awal kuliah itu sekitar 2015-an lah, sampai lulus dan bahkan nganggur pun ngekosnya di situ terus. Karena selain deket sama kampus juga udah nyaman gitu. Males kayak orang-orang pindah kosan, nyobain kosan gitu, atau ngontrak, males lah. Jadi mending ngekos, gak repot gitu. Apalagi kalau semisal pindah kan, ya ngurusin pindahan kan rada ribet gitu. Nah, jadi selama tinggal di rumah kosan itu adalah hal-hal yang pengen aku ceritain gitu, pengen aku bagiin. Pasti kalau anak-anak atau orang yang ngekos tuh gak asing gitu sama cerita-cerita horor. Pasti ada aja lah horor atau mistis gaib gitu yang terjadi di kosan. Nah, kejadiannya itu kalau nggak salah sekitar setahunan berjalan lah, 1 tahun gitu berjalan setelah tinggal di kosan tersebut yang di daerah Tirto itu. Sebelumnya kayak biasa aja gitu, kayak gak ada mikirin wah ini kosan angker atau gimana, nggak ada. Ya karena selama tinggal setahunan itu nggak ada apa-apa. Ya kayak biasa aja gitu. Gak ada hal yang aneh atau mengganggu gitu, gak ada. Nah, cuman bermula awalnya itu waktu perkuliahan mulai padat, terus tugas mulai banyak. Jadi temen tuh sering main ke kosan gitu. Kadang datang berdua, kadang bertiga, main ke kosan, istirahat sambil nungguin jam kuliah gitu. Di suatu hari ada temen namanya si Yono.
Ya dia juga emang udah sering sih sebenarnya ke kosan, cuma baru kali itu tiba-tiba dia ngomong, ya Ruth, uangmu sering hilang gak? Ya, terus nanya. Jadi aku nanya, kenapa emang? Enggak apa-apa, sering hilang gak? Gitu. Enggak kok. Oh ya udah bagus, gak apa-apa katanya. Jadi aku penasaran gitu loh, kenapa ini? Makanya langsung nanya, kenapa emangnya Yon? Itu di sebelah banyak tuyul ya. Hah? Masa iya? Iya banyak tuyul di sebelah. Gak tahu siapa yang punya itu, siapa yang melihara itu. Makanya aku nanyain, uangmu ada yang hilang gak gitu, atau pernah kejadian hilang gak di kos gitu. Ya aku bilang enggak. Oh ya udah, berarti mungkin waktu itu tuyulnya pas lagi lewat atau gimana gitulah. Atau juga siapa yang punya. Nah si Yono ini orangnya peka gitu terhadap hal-hal gaib. Kadang pun sering lihat gitu. Makanya waktu itu kebetulan mungkin dia bisa ngelihat. Terus dia nanyain gitu. Oh ya udah, nggak biasa aja itu, selama nggak ganggu ya udahlah, aku bilang gitu. Oh ya udah kayak biasa gitu. Ngeliatin buku, baca buku. Ngerjain tugas kayak biasanya aja gitu di kos. Makan, ya udah nggak apa-apa gitu, kayak ya udahlah, mau ngapain lagi gitu. Mau diapain gitu, nggak. Nah selang berapa lama kejadian lagi, kayak temen yang lain yang sama-sama peka juga. Jadi aku punya temen tuh beberapa orang yang peka lah terhadap hal kayak gitu. Si Pras namanya. Ya juga sering main ke kosan sama si Yono gitu. Nah si Pras ini tiba-tiba sama gitu, ngarah ke luar gitu, ke tempat si Yono ngeliat si tuyul-tuyul waktu itu. Nah dia nanyain, bukan nanyain sih, kayak tiba-tiba ngomong gitu, wih kosmu ada yang jagain ya gitu. Jadi aku nanya, gimana maksudnya? Ya ada yang jagain gitu. Emang bisa ngelihat kamu? Ya gitulah katanya. Nah emang apa yang kamu lihat? Tuh ada hitam tinggi besar. Jadi kayak rada takut juga gitu sebenarnya. Apalagi tiba-tiba dia ngomong gitu kan. Nah waktu itu sekitaran antara sore atau malam gitu lah, lupa. Jadi ya rada kaget juga sih gitu. Sebelumnya kan gak pernah kayak gitu. Dan aku pun gak pernah keganggu atau digangguin gitu lah. Jadi dia ngomong kayak, kamu pernah ngeliat gak atau apa gitu selama tinggal di kosan nih? Atau digangguin? Oh enggak Pras. Oh ya udah, mungkin ini baiknya gitu atau penjaganya gitulah. Cuma deskripsinya yang dia bilang sih ya itu, ada hitam tinggi gitu besar. Itu posisinya di jendela gitu, jendela kamar kosan gitu kan, jendelanya cuma satu. Nah posisinya di situlah, pokoknya ke arah luar gitulah.
Cuma karena rada kaget itu, makanya kayak jadi nanya-nanya, dia ganggu nggak atau gimana, serem nggak atau gimana lah. Oh enggak, tanya, kalau kamu nggak pernah digangguin ya udah berarti dia aman-aman aja gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Nah lagian pun aku orangnya kayak acuh gitu, mungkin takutnya sesaat atau kaget gitu. Habis itu ya udahlah, pikiran positif aja, selama kita nggak ganggu atau ngapain mereka ya udah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga nih rada ekstrim juga sih, kayak ya seperti yang ku bilang tadi, kayak aku tuh punya beberapa teman yang peka. Nah selanjutnya nih kejadian lagi. Jadi ada rentetan kejadian gitu, bukan kejadian sih, kayak menampakkan gitulah. Tapi untungnya bukan aku yang ditampakin gitu. Jadi aku pun gak mau. Kalau waktu itu kejadiannya siang. Nah yang ngeliat nih si Hari. Hari ini ya teman satu kelompok gitulah, bisa dibilang geng lah, karena sering ngumpul keluar semuanya bareng gitulah. Nah di antara si Yono, Pras sama si Hari. Nah si Hari ini nih yang paling peka banget. Waktu itu siang ya. Ingat siang pokoknya kejadiannya. Oh iya, kosanku tuh 2 lantai. Di bawah ada 3 kamar, di atas itu ada 7. Jadi 7 itu pun terbagi jadi 2 tangga gitu. Jadi 4 di belakang, 3 di bagian depan. Di lantai 2 itu. Nah posisi kosku tuh di lantai 2 di bagian belakang. Nah waktu itu si Hari sama anak-anak yang lain tuh temen itu main ke kosan. Pas waktu itu aku lagi turun. Kita beli rokok atau makanan. Soalnya waktu itu mau ngerjain tugas kan. Jadi aku turun ke bawah. Tahu beli rokok atau makanan pokoknya itu. Nah dari bawah ke atas. Nah tiba-tiba teman-teman di kamar ini udah pada diem. Jadi kutanyain, kenapa tiba-tiba diem? Gak apa-apa gitu. Tapi kayak gak apa-apanya tuh kayak meragukan gitu. Yaudah ngomong lah, kenapa? Tadi si Hari ngelihat kaki jalan gitu, tapi cuma sebelah. Maksudnya kaki jalan sebelah? Iya. Nah jadi akhirnya si Hari tuh ngomong, tadi aku ngelihat di depan pintu tuh ada yang jalan gitu. Kukirain kamu gitu, kan dari bawah. Enggak, baru naik ini aku bilang. Jadi, si Hari tuh ngomong, jadi tadi pas aku ngeliat ke pintu, kan pintunya kebuka. Ya emang sengaja dibuka gitu biar asap rokoknya keluar gitu. Ada kaki jalan tapi cuma sebelah. Ya kaget lah aku. Mana siang-siang lagi kan. Kok bisa gitu siang-siang. Makanya aku dari tadi sama anak-anak ini diem. Nah pas aku bilang ke anak-anak, si Hari ngomongnya gitu kan. Pas aku bilang ke anak-anak, langsung diem lah mereka.
Kayak nggak percaya gitu, ini siang-siang loh. Nah tapi si Hari ini emang udah terkenal peka gitu dulu, orangnya dari dulu. Iya serius dia ngomongnya gitu. Jadi si Hari ini sampai serius gitu, sumpah. Ada tadi kaki jalan sebelah tapi. Nah sama kayak si Yono sama si Pras nanyain, kamu pernah gak kayak digangguin atau apa gitu? Aku bilang enggak, serius enggak pernah. Jadi selama tidur atau ngapain sendiri situ pun gak ada apa-apa, gue bilang. Nah, tapi tadi ada kaki loh. Masanya cuma sebelah, dia bilang. Mau ketawa ya karena lucunya karena dia wajahnya jadi asem gitu, kayak ketakutan iya, kayak heran-heran pun iya, jadi antara lucu sama kesian. Soalnya dia yang diliatin gitu kan, mana kaki lagi gitu. Tapi udahlah, gue bilang nggak apa-apa lah, kan cuma nampakin aja, mungkin dia pengen lewat atau gimana lah ya, kayak pikiran positif aja dah. Nah, ngomong gitu sama anak-anak, udah lanjut aja, ngapain kayak gitu. Ya udah kayak udah biasa aja gitu ya, karena kita pun udah hal kayak gitu ya udah biasa aja gitu dah. Anggap aja positif dah. Yang penting kita nggak gangguin atau ngolok-ngolokin, atau yang penting jangan sombong, udah ngomong gitu. Ya udah. Jadi habis itu siang-siang ya udah biasa aja. Paling cerita ngobrol biasa aja lah gitu, ngerokok. Ya kayak nggak kejadian apa-apa gitu. Soal itu ya balik ke kampus gitu ya, karena emang waktu itu ada jam kuliah sore kalau nggak salah. Jadi waktu pulang dari kampus tuh malam aku. Pas keinget omongan tuh anak, omongan si Hari, kayak duh, jangan sampai lah aku diliatin, apalagi kaki sebelah lagi, aduh. Kan ngeri kalau melihat, apalagi sendiri lagi kan. Ya sempet rada takut sesaat gitu lah. Tapi ya udah, habis itu yang penting pikiran positif, udah bisa aja. Nah terus ini ingat bener nih, semester 4 kalau gak salah, pas lagi ngerjain tugas. Nah, waktu itu kebetulan dapet tugas ke mana kalau nggak salah, ke Lumajang atau kemana gitu. Ya Lumajang. Jadi pas ngerjain tugas kampus gitu, habis penyuluhan atau ngapain gitu lah, lupa detailnya. Yang jelas dari Lumajang pulang jadi sibuk ngerjain tugas gitu. Malam waktu itu, ingat benar, sekitaran jam 2 kalau nggak setengah 3. Jadi pada ngumpul berlima kalau nggak salah. Aku, si Hari, Yono, si Ateng, sama si Maman. Ya berlima kalau nggak salah. Jadi ngerjain tugas sampai subuh. Nah mulailah. Padahal nggak ada apa-apa gitu sebelumnya, kita pun nggak ngebahas hal-hal horor atau apa gitu, nggak.
pas lagi serius gitu ngerjain tugas, pada ngetik, pada ngebahas. Tiba-tiba galon di luar, galon air yang ditaruh depan pintu itu gerak. Jadi gerak kayak jalan gitu, kayak semua refleks dong pada nengok keluar gitu depan pintu. Apaan tuh? Ada ngomong. Gak tahu. Buka pintu. Gak ada apa-apa kok. Oh ya udah, lanjut lagi. Nah habis itu bunyi lagi, tapi ini gereknya itu kayak galon jalan tuh lebih lama gitu, lebih jauh lah. Jadi berhenti bentar terus berhenti bentar terus hah, bingung dong, kayak apa sih ini bilang. Ya udahlah, langsung aku keluar, buka pintu sih, ngelebarin pintu. Kok galonnya pindah gue. Nah posisi waktu itu kosan sepi. Jadi sepi karena mungkin yang lain pada pulang kampung ke atau ngapain kayak. Jadi cuman posisi yang ada orang cuman kosku doang gitu. Anak-anak heran dong, kayak apaan itu? Galon jalan cuy. Galonnya jalan, gue bilang gitu. Hah? Seriusan? Anak-anak nanya tuh. Iya. Tadi lo galonnya di kiri pintu gitu, kiri depan pintu gitu. Kok tiba-tiba udah di kanan? Nah, yaudah kita anggap angin. Pertama ngomong gitu, mungkin angin. Sebenarnya angin tuh dipaksain gitu biar nggak takut gitu. Air galon tuh masih ada setengah. Angin sebesar apa yang bisa ngegeser galon? Jadi dia mikir gitu, apa ya ini? Apa jangan-jangan dimainin setan? Bilang. Ah, ya sembarangan malam-malam ya, bilangnya gitu. Ya coba pikir aja gitu loh. Ini galon airnya masih setengah, jalan sendiri. Itu masalahnya suaranya kenceng, bukan kayak sampai kayak diseret, bukan kayak diseret sih, kayak didorong-dorong gitu, dimainin. Kan lucu. Orang pun gak ada di luar. Soalnya kalau ada orang tuh pasti ketahuan. Soalnya tangga buat naik tuh di tengah, kelihatan orang naik. Dan pasti kalau jalan pun dengar kalau ada orang. Nah itu gak ada orang jalan, cuman galon doang yang jalan. Nah berhubung semua ini laki-laki, ya udah pada menguatkan diri gitu lah. Oh ya udahlah, gini doang kok, gak apa-apa. Paling ada yang mau iseng. Sambil campur ketawa-ketawa gitu. Ya udah, anggap aja gitu. Ada yang mau menunjukkan kalau mereka ada gitu udah. Jadi galon tuh karena daripada ntar bunyi lagi, udah mending masukin ke dalam kamar ya. Habis itu lanjut ngerjain tugas sampai subuh selesai. Nah, baru pada pulang gitu. Itu kejadian ke berapa sih? Tadi tuyul hitam besar
kaki terus galon. Habis galon ini nih, itu ada, kalau ini kebetulan bukan aku yang lihat gitu, bukan juga temanku. Nah ini temanku yang datang ini temen yang beda kampus gitu, ya kenal dari pacar gitulah. Jadi teman-temannya pacar gitu. Berhubung pas main ke Tirto gitu lewat, ya udah mampir. Itu kejadiannya malam. Ya biasa aja gitu, kayak dia bilang dia ngomong bawah, aku jemput, ya udah. Nah namanya Ijal. Ya kayak aku tuh nggak tahu ada kejadian apa atau apa nggak. Dia datang main ngobrol lama gitu, ya udah selesai dia pulang. Posisinya malam sih, jam-jam 9-an kalau nggak salah. Nah besoknya ibu kos nih nanya, pas ketemu di bawah gitu besoknya, dia nanya, Ruth, kemarin kamu bawa siapa? Oh bawa temen bu, laki-laki kok, bilang. Ah masa? Kenapa bu? Aku bilang gitu. Itu si Ani. Nah si Ani ini anaknya ibu kos. Si Ani sama temannya ngeliat pas kamu sama temanmu naik, ada yang ngikut gimana bu? Bilang. Nah si Ani sama temennya tuh sampai takut kenapa? Kan cuma berdua kan kita nggak ngapa-ngapain juga. Nah yang dilihat si Ani sama si temennya itu, pas aku sama temanku naik ke atas, ke lantai 2 tuh, ada cewek ngikut dari belakang. Nah si anaknya ibu kos ini yang ngeliat. Nah yang dia lihat cewek putih, mukanya tuh kayak pucet tuh kayak orang dibedakin gitu lah, kayak menor gitu, tebel banget putihnya, udah pucet dibedakin, kayak apa coba. Nah itu yang bikin dia takut, kayak siapa tuh gitu. Kaget dong aku. Hah? Berarti kemarin ada yang ngikutin dulu. Ya gak tahu ya. Si ibu kos bilang gitu. Kayak apa bu coba? Coba dideskripsikan gitu. Hah? Katanya sih cewek gitu. Ya ukuran cewek gitulah. Rambut panjang. Nah, pakaiannya tuh kayak pakaian nyinden gitu, pakaian bibir nyinden, kayak pakaian Jawa gitulah. Tapi mukanya ini putihnya tuh kayak didempul, kayak tebel banget putih gitu. Makanya si anaknya ibu kos sampai kaget, heran gitu juga, nanya ini apa coba? Ini temennya Mas Rudi atau gimana gitu. Cuman waktu itu kejadian dia nggak langsung nanya, besoknya ibunya yang nanyain gitu. Nah dari situ pun aku mikir apa temanku ada yang ngikutin atau gimana gitu. Nah langsunglah aku nanya ke pacarku gitu. Si Ijal ini orangnya gimana?
Ya nanya biasa aja gitu biar dia nggak curiga, kayak ya pengen tahu gitulah dia ini orangnya kayak gimana, atau di kampungnya atau tempat asalnya dia gimana gitu. Oh, dia tuh orangnya kejawen gitu. Kejawen tuh maksudnya kayak adat Jawa tuh dia kental banget gitu. Oh, kayak dia pun pacarku pun cerita kayak di rumahnya pun banyak benda-benda dulu kayak macam keris, sering nyalain dupa gitu, pewangian, bunga gitu banyak katanya. Oh, aku bilang gitu kan. Oh, dalam hati kayak ngomong, oh pantes makanya dia ngikutin, gue bilang. Cuman gak kasih tahu gitu ya, kenapa dia nanya gitu. Gak apa-apa. Nah dari situlah aku mikir, oh kemungkinan ini barangnya dia atau punya dia gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa yang cuman gitu doang. Nah terus lepas kejadian itu lama lagi tuh baru ada kejadian-kejadian yang ya rada gaib gitulah. Kalau ini emang kerasa banget. Nah yang ini yang mau aku ceritain nih, ini emang pengalaman paling kerasa banget. Interaksinya tuh kayak paling kerasa banget ya. Jadi pas malam sekitaran jam 12-an atau jam setengah 1 sekitaran itulah, jadi lagi berdua sama si Maman di kos. Nah aku bantuin si Maman kerjain tugas gitu. Ini ya deket-deket akhir kuliah gitu lah, semester akhir lah. Jadi ngurusin skripsi. Nah sekitar setengah 1-an itu si Hari nge-WA nanyain di mana. Aku bilang di kos. Terus tanya sama siapa. Aku bilang ada si Maman, dia lagi ngerjain skripsinya. Ya udah aku sana, soalnya habis dari luar juga mampir gitu katanya. Mau mampir main gitu. Ya udah aku bilang, kalau udah di bawah kasih tau lah, biar pintunya aku bukain gerbangnya gitu. Nah udah tuh gak lama kemudian dia datang WA. Aku udah di depan katanya gitu. Udah aku turun ke lantai 1, buka gerbang. Ya aku bilang ayo masuk, parkir aja dalam motor daripada hilang, gue bilang. Udah masukin. Baru sampai tempat parkir diem dia langsung istighfar. Ya astagfirullahaladzim. Apa? Gak apa-apa. Tapi dia sambil buang muka gitu. Nah apa gue bilang. Dia nunjuk tapi gak berani ngeliat gitu. Jadi mukanya tetap berpaling gitu, nengok belakang sambil nunjuk ke depan tangannya. Nah yang ditunjuk di bagian pot bunga gitu. Dia nunjuk, ada kepala di situ. Hah? Kepala? Kuliatin lah pot bunganya. Nggak ada, gue bilang. Nah terus dia nengok lagi kan ke arah pot bunga. Pas dia nengok, dia langsung balik lagi dong. Mukanya maksudnya gitu. Berpaling lagi gitu. Apa yang kamu lihat tuh? Itu loh masih ada kepala. Aduh. Kok gini gue bilang. Coba loh. Terus gue bilang, coba kamu lihat baik-baik. Nah, aku inisiatif ke pot bunga tuh. Aku pegang pot bunganya.
Nah, nggak ada kepalanya, gue bilang. Cobalah lihat sini, gue bilang. Nggak ada nih loh, aku pegang-pegang potnya tuh. Terus dia balik muka. Oh ya, udah nggak ada, dia bilang. Yang beneran kamu lihat? Aku bilang gitu. Iya, bilang. Ada kepala tadi di situ. Ya udah, cepet lah waktu itu, soalnya udah tengah malam, jadi motor cepet taruh, ya udah langsung ke kos, naik ke atas itu. Jadi sambil nungguin dia parkir, terus ya udah kita jalan naik ke atas. Pas sampai atas, istighfar lagi dia. Baru masuk kamar, langsung istighfar deh. Ngelihat ke arah sejadah, bukan gantungan sejadah gitu. Jadi di kamar tuh ada tempat gantung sejadah, sarung gitu. Langsung nutup muka dia. Ngambil nunjuk lagi, itu loh kepala. Astaga, merinding langsung waktu itu. Merinding banget. Masalahnya ini kepalanya minta ngikutin atau emang dia yang salah lihat? Nah, jadi mikirnya gitu, ini orang salah lihat apa emang beneran ada kepala? Tapi nggak pengen lihat juga kok, biarin dia aja gitu. Tetap dia nutupin mukanya sambil nunjuk, itu loh kepala gitu, dengan suara yang memelas gitu. Itu loh kepalanya masih ada, sama suaranya lirih-lirih gitu kan. Ya aku pegang lah, ini lo nggak ada, nggak ada. Terus dia baru berani nengok. Terus kayak ya muka-muka asem gitulah, wajah-wajah asem. Tadi itu kepalanya di atas, dia bilang gitu, di situ. Tapi sekarang udah gak ada. Ya cuman ku tanyain, kepalanya cewek apa cowok? Nah dia nggak bisa jawab. Yang jelas kepala gitu ada. Dia nggak berani mendeskripsikan gitu. Oh ya udahlah, daripada makin panjang, gue bilang kan. Nah gara-gara 2 insiden itu, yang sebelumnya ngerjain tugas malah ngebahas hal horor, malah kita cerita-cerita gitu. Jadi cukup lama kita tuh ngobrol di kamar tuh horor terus. Gara tadi itu dia baru datang aja udah ngeliatin kepala terus. Ya terus cerita-cerita gitu, kenapa kok awal mula tuh, sejak kapan sih dia bisa kayak gitu. Ya dia bilang dari kecil gitu, udah pernah ngeliat apa aja, udah pernah digangguin gimana gitu. Jadi pembahasan kita waktu itu full horror, bukan ngerjain tugas soalnya. Jadi bertiga itu ya si Maman di kasur, nah aku sama si Hari sebelahan gitu, kita di bawah di lantai gitu, duduk sambil ngerokok. Tiba-tiba gegara ngebahas hal horor. Kan katanya kalau kita ngebahas horor itu mereka juga ngedengerin, atau enggak yang kita ceritain itu datang. Tiba-tiba kamar kos
Yang sebelumnya sejuk biasa aja gitu, panas. Tiba-tiba panas, hawanya tuh panas dalam kamar. Sampai pintu kita buka, kipas kita kencengin, jendela kita buka, tetap panas. Beda gitu, kayak panas siang, kayak panas dari matahari, panas ruangan sama panas waktu malam itu tuh beda pokoknya. Kayak berasa hawanya tuh tiba-tiba set. Dari yang biasa aja tiba-tiba jadi panas. Langsung mikir dong aku, wah ini kayaknya ada yang gak beres nih bang. Apa gara-gara kita ngobrolin hantu? Langsung nyambung ke situ sih. Makin lama makin panas, makin anget. Jadi suasana tuh emang sumpah bener-bener mencekam di kamar tuh. Hawa panas. Sampai kita pun tarik nafas. Jadi bertiga nih semua diem. Kayak kita tuh udah ngerasa, semua tuh kita udah ngerasa ini ada yang beda, ini ada yang gak bener nih, ada yang gak beres pokoknya dah. Kok tiba-tiba kamar jadi gini gitu. Nah kayaknya ada yang gak seneng nih gue bilang. Nah temenku yang di sebelah nih, yang si Hari, tiba-tiba dia loncat, pindah dia dari lantai yang di sebelahku tuh, duduk di sebelahku, pindah ke kasur dia. Nah di atas kasur tuh nggak sepanas di bawah gitu, jadi posisinya kasur di atas lantai. Nah aku duduk sama si Hari itu di bawah. Hawanya tuh beda. Emang panas tapi nggak sepanas waktu di bawah. Kata si Maman sama si Hari sih gitu. Nah si Hari langsung ngomong, Rut, kesini ya cepet. Kenapa? Kesini cepet gitu. Jangan duduk di situ, dia ngomong gitu. Udah kesini cepet dia bilang. Aku langsung nangkep nih, wah ini berarti nggak beres nih. Ada yang dia lihat mungkin nih. Bilang gitu, cuma aku nggak berani nanyain. Karena ini pasti ngarahnya ke situ, entah ada yang dia lihat atau gimana. Cuman emang bener beda, di kasur sama di bawah itu hawanya beda. Jadi satu kamar nih hawanya ada dua. Yang di lantai itu panas, padahal itu keramik, harusnya dingin loh, apalagi malam. Di kasur dia nggak begitu panas kayak di bawah. Aku masih bertahan tuh di bawah dengan hawa yang panas sampai bikin gerah. Si Hari itu berapa kali ya ngingetin, kayak nyuruh aku pindah dari bawah untuk naik ke atas, jangan di tempat itu gitu maksudnya. Cuman aku ngeyel gitu, nggak apa-apa lah. Jadi tetap di bawah. Dia anak berdua di atas nih panik, nggak tahu apa yang mereka lihat, entah ngelihat atau gimana nggak tahu lah. Yang jelas mereka panik di atas. Cepat, dibilang cepetan. Beneran nih gak beres. Aku ngambil rokok, bakar, krek. Tapi ngebakar rokok tuh sambil gemeter. Tangan gemeteran. Gitu. Ngebakar rokok gemeteran, ngisep rokok aja gemeteran. Kayak wah, kena nih aku bilang. Aku ngomong gitu. Jadi posisi duduk, aku kan posisi duduk tuh, dari duduk yang biasa jadi kayak nunduk. Kenapa nunduk? Coba, karena yang ku rasain, pundak tuh berasa diteken, berat banget pokoknya. Jadi pundakku tuh berasa diteken, kayak
ada orang di belakang lagi neken, entah naikin, entah nginjek atau nggak tahu dah. Yang jelas pundak tuh berat banget, sampai dia bikin kayak nunduk gitu. Sambil gitu, ya jujur aja waktu itu emang antara dua sih. Kalau aku kuat ya nggak kesurupan mungkin gitu. Kalau aku nggak kuat entah pingsan atau kesurupan. Karena itu emang interaksi yang wah, emang kerasa banget. Berasa kayak ada orang gak senang. Jadi anak dua di atas tuh diam, mereka ngeliatin cuman. Sambil wajahnya tuh wajah cemas. Aku tetap di posisi itu, gak gerak, gak pindah. Jadi sambil gemeter gitu badan, sambil napas ngap-ngap kayak. Jadi antara wah ini kayaknya ada yang mau masuk nih, aku bilang gitu. Makin ditekan, aduh berat ya. Aku bilang makin berat, lama-lama makin berat. Nah itu semua badan tuh merinding dari kepala sampai kaki. Kan biasanya kalau kayak gitu tuh merinding seluruh badan, terus kayak kepala tuh kerasanya membesar gitu kan, kayak nging gitulah, pokoknya kayak membesar. Nah kepala tuh kerasa membesar, terus badan gemeteran, hawa panas, udah lengkap gue. Ya udah, bertahan ya cukup lama lah waktu itu, mungkin 10 menitan berasanya kayak lama banget. Temenku si Maman refleks, dia langsung muter ayat kursi. Muter ayat kursi, nutup telinga, sambil ngaji dia, baca ayat-ayat. Nah pelan barulah kamar tuh udah mulai tenang gitu perasaannya. Udah mulai gak sepanas tadi. Itu pun kayak pundakku pun udah kayak mulai ringan gitu lah. Oh, jadi tadi mungkin si hantunya mungkin ya lagi neken, kalau nggak nindih, gara-gara diputerin ayat kursi, terus tambah temenku ngaji juga, langsung berubah itu hawa kamar, langsung tenang, tapi pelan-pelan itu perlahan tuh mulai tenang, nggak mencekam gitulah, udah pelan dah normal lagi kamar tuh, jadi nggak sepanas itu. Ya, jadi itu interaksiku paling intens lah, yang bener-bener kerasa banget. Nah setelah tenang itu si Hari baru ngomong, gimana rasanya di bawah? Ya gitu bilang, tadi aku pindah karena emang udah datang mereka datang ya karena kita ceritain terus ya tadi, makanya suasana kamarmu ini berubah. Dia bilang aku pindah karena ya ada yang gabung gitu, makanya aku suruh tadi kamu naik. Dia ngomong ke aku gitu kan, tapi kamu gak mau. Ya udah kamu rasain, bilang gitu. Aku bilang gak apa-apa, kan kalau kenapa-kenapa ada kalian. Jadi emang ditekan banget tuh, waduh, sampai
capek lah ngos-ngosan malah. Nah, jadi gara-gara itu pembahasan kita udah mulai gak ngebahas hal itu, hal gaib lah. Takut nimbrung lagi soalnya. Nimbrung lagi kan gawat, mungkin bisa lebih ganas sih. Jadi udah, habis itu kita istirahat. Yaudah, lanjut besok aja ngerjain tugas itu. Si Maman ngomong. Si Maman tidur di kos sama aku. Masih hari ini pulang dia. Yaudah dia ngomong, lu tahu pulang dulu ya gitu. Udah, aku anterin ke bawah. Aku tanyain, masih ngeliat lagi nggak? Oh udah nggak, dia ngomong gitu. Oh yaudah, pulang dia. Yaudah aku naik. Si Mama ini pakai headset sambil muterin ayat kursi. Karena si Mama ini orangnya emang penakut deh. Jadi udah besoknya iseng lah aku nanya ke ibu kos, Bu, sebenarnya nih kosan ada apa, Bu? Bilang. Pertama si ibu kos ngomong, apa-apa, nggak ada apa-apa kok. Kenapa emangnya? Semalam aku sama Nana digangguin, Bu. Sebenarnya bukan cuma semalam sih, udah sering sebenarnya. Cuman ya kita nganggapnya biasa aja gitu. Cuman semalam ini nih yang rada-rada sampai panas kami sama Bu. Padahal dingin loh itu, harusnya tengah malam itu tuh. Oh, barulah ibu kos ngomong, di atas kamarmu tuh ada penjaganya. Bilang, hah? Iya, penunggu kosan sini. Astagfirullah. Tenang aja kok, dia nggak ganggu, kata ibu kos gitu. Sambil senyum-senyum. Oh ya udah, Bu, kalau gitu nggak apa-apa. Lah emang kenapa? Itu temenku si Hari semalam mana ngeliatin, udah ngeliat kepala di bawah, ke atas ketemu kepala lagi. Ya udah, jadi di kamar tuh kita ngobrolin itu, Bu, horor. Lama-lama kok ada yang nimbrung, Bu. Diteken aku bilang. Nah, kamar tuh panas loh. Ah masa ya? Astaga, iya Bu, sumpah kamar tuh panas. Nah itu makanya kalian jangan ngomongin itu, kata ibu kos gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku bilangnya. Iya Bu, nggak apa-apa kok, udah biasa. Yang penting berpikiran positif. Jadi kalau di kos ya gitu, rumah kos. Ya namanya kosan, pasti ada aja lah cerita-cerita horor, mistis, gaib gitu, pasti ada. Nah selain beberapa tadi juga kadang kayak ada orang jalan, padahal nggak ada orang. Cuma ya udahlah, aku mikirnya kayak selama aku nggak gangguin ngapain coba, kecuali aku gangguin terus ngolok-ngolok gitu atau nantangin, nah itu baru jadi masalah. Nah kalau di kosku itu, seingatku sih itu ada berapa ya, tuyul hitam tinggi besar, kaki sebelah, galon jalan. Tuh ada cewek yang mukanya kayak dibedakin tebel, yang pucet, sama yang ditekan itu, yang ngerubah kamar jadi panas.
sama kayak yang lain biasa aja lah, kayak orang jalan atau ngetok pintu ya udahlah, atau jendela gitu. Yang penting satu, jangan sok berani ya. Berani boleh tapi jangan sok kayak nantangin gitu. Tapi kalau aku orangnya berani tapi nggak mau lihat, takut juga iya gitu. Nah kalau selama kuliah, kalau edisi kosan ya, maksudnya cerita tentang di kosan. Selain di kosku, pernah dulu juga waktu di kosan temen. Itu di Sigura-gura, kontrakan temen gue, yang kontrakan di Sigura-gura. Kalau itu ya karena aku sama yang teman-teman yang lain jarang ke sana, karena jauh juga kontrakannya. Pernah sekali itu lagi ngerjain tugas. Nah kebetulan teman-teman kontrakannya itu pada pulang, kan beda kampus gitu sama aku sama teman gue yang si Pras. Jadi si Pras ini satu kampus sama aku. Nah sisanya ini anak-anak kampus lain gitulah. Jadi libur kita tuh agak beda gitu. Jadi berempat, aku, si Maman, Pras, sama siapa lagi ya satu, lupa. Nah pokoknya berempat lah. Nah jadi si Pras sama si siapa satunya, pokoknya berdua ada si Pras. Gak tahu sama siapa, lupa. Dia keluar. Jadi kita waktu ngerjain tugas, kita berempat di kamarnya si Pras tuh ngerjain tugas. Tengah malam lapar dong. Ya udah si Pras sama temanku yang satunya keluar cari makan. Jadi aku sama si Maman di kontrakan gitu. Ya udah, sebelum pergi si Pras berpesan, "Widih, ntar kalau kalian dengar suara-suara atau apalah pokoknya, gak usah takut ya." Terus ketawa, aduh, pasti ngarahnya ke sana. Ya udahlah, cuman ya udah aku bilang gitu. Nah si Maman nih takut deh, aduh apa nih. Udah aku bilang gak apa-apa, gak mungkin tikus atau apa gitu maksudnya. Berusaha menenangkan seorang penakut tuh susah. Emang bener dong, si Pras sama temenku yang satunya pergi keluar cari makan. Gak lama kemudian bunyi ya, air jalan sendiri, kayak ada yang muterin keran gitu, jadi air ngalir. Baru aja orangnya pergi, langsung mulai bunyi piring, bunyi kayak panci gitu, bunyi gitu. Rame gue bilang ya, rame. Ya itu sering banget, kayak berulang gitu suara-suaranya. Cuman aku diem aja gitu, kayak ya udahlah gitu. Cuman si Maman ya dengan wajah takutnya aku tenangin aja. Udah lanjut aja ngerjain gitu kan. Sampai mana tadi gitu, tetap aja ngerjain tugas gitu bang. Udah sambil ngerjain gitu, dia bunyi terus, kayak disengin gitu, diusilin gitu. Cuman ya aku mikir, aduh, mau di sana mau di sini sama aja, gue bilang. Ada aja yang ngusilin. Nah terus si Pras balik. Aku bilang, beneran loh, emang kontrakanmu nih rada-rada. Dia cuma senyum ketawa gitu. Ya udah apa-apa, yang penting kan kalian gak takut bilang. Ya emang sih, cuman kenapa sama kontrakanmu nih?
Gak tahu juga, dia bilang dari awal emang udah kayak gitu, sering di bagian tengah. Jadi bagian tengah kamar tuh ada kayak lahan kosong gitulah. Bukan tengah kamar sih, tengah rumah kontrakan, paling pinggir gitu. Jadi di tengah tuh kan kayak ada kosong gitu, kayak gudang atau apa gitulah, entah tahu, lupa. Nah tempatnya di situ, dia ngomong gitu. Oh wah, jadi bunyi-bunyi itu dari situ. Nah terus kamu di sini gimana? Gue bilang ya nggak apa-apa, biasa aja gitu. Ya mau gimana lagi, dia yang nunggu gitu, ya udah, sama dia nggak gangguin kita atau menunjukkan kalau dia nggak senang sama kita, ya apa-apa dah, anggap aja musik, ya ngomong gitu. Jadi kalau sesama cowok gitu ngebahas hal kayak gitu, ya enaknya gitu. Apalagi kalau nggak sesama penakut gitu, orangnya nggak takutan, ya udah lepas gitu. Kadang hal kayak gitu kita bikin lucu, tapi kita nggak nantang kok ya. Ya kita anggap tuh emang ada gitu, hal-hal gaib tuh emang ada. Cuman ya udah, mereka kami gitu, ngapain ngurusin gitu. Jadi ya udah, anak-anak datang meskipun bunyi lagi, ya udah kita anggap biasa aja. Tetap sambil muter musik, ngegame gitu, meskipun ada bunyi, ya udah, tuan rumahnya aja nggak takut, ngapain kita takut gitu. Jadi kalau seputaran cerita horor ya, misteri ya, gaib gitu di kosan, ya seingatku cuman itu. Yang diceritain sama yang dirasain sih emang nuansanya ya pasti beda. Bisa bikin takut, bisa enggak. Kadang kalau kita ceritain ke orang, nah yang ini malah orang ketawa kadang. Kayak lucu aja. Kadang jailnya tuh, usilnya bukan kayak yang di film-film gitu, sampai narik atau ngapain kita gitu, enggak. Jadi kayak cuman menampakkan, menunjukkan gitulah kalau mereka itu ada gitu. Jadi nggak cuman kita, mereka pun ada gitu. Jadi ya kalau mau dibilang menakutkan, ya lumayan. Cuman dari semuanya yang paling bikin serem sih yang waktu kamar kos hawanya beda sama temen waktu ngeliat kepala itu. Coba kepala waktu kejadian aja sampai merinding aja gitu, merinding sampai terdiam. Kalau dibayangin kan, untung aja aku gak ngeliat gitu kan, ya gak minta-minta juga. Tapi kalau di film-film gitu, kalau kepala dong, aduh. Mau dibilang lucu ya serem, mau dibilang serem ya bikin lucu. Jadi ya kalau cerita tentang kosan ya ini aja gitu. Hanya beberapa gitulah seingatku ya. Yang lebih sering dilihatin sih temen-temenku gitu. Nah aku sendiri yang tinggal di kosan itu bertahun-tahun, ya alhamdulillah gak separah mereka. Biasanya sih yang ku tahu gitu, hal gaib itu tertarik sama orang-orang yang seperti itu, kayak orang yang peka atau gimana ya, orang yang penakut, orang yang
bersedih atau emosinya tuh nggak terkontrol gitu lah. Ya kan aku gak tahu kalau temanku datang entah dia dalam posisi apa atau mungkin dia ngerasain apa gitu. Makanya ketika pas datang ke kosan ada aja yang mereka lihat gitu. Sedangkan aku yang tinggal di situ bertahun-tahun pun alhamdulillah gitu. Nggak pernah ditampakin gitu lah. Nggak mau juga ngapain gitu. Jadi ya itu aja. Sekian untuk ini edisi rumah kos-kosan. Nah selanjutnya ada lagi dong gitu. Banyak lah. Mungkin di lain waktu lah bakal aku ceritain gitu. Kalau untuk saat ini ya ini dulu tentang rumah kos. Selanjutnya ada kok yang ya lebih lah daripada ini. Sekian dan terima kasih.